Azan berapa? 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumuddin dari Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan segala bentuk keberkatan di dalam kehidupan kita. Tajuk yang kita akan bincangkan pada siang hari ini berkaitan merupakan kelanjutan daripada sebelumnya, yaitu adab-adab yang zahir yang perlu diperhatikan waktu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan merupakan formula untuk mengukur sejauh mana ilmu pengetahuan itu bermanfaat di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Maksudnya bila mana kaidah Al-Quran itu tidak mengakui ilmu yang kita bahas berarti tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. Tentunya segala apa yang memberikan maslahat kepada manusia adalah telah diiktiraf oleh Al-Quran Al-Karim. Makanya itu dulu as-salafus salih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ada namanya taulidul ulum, melahirkan ilmu pengetahuan seperti ilmu geografia, ilmu matematik. Bagaimana as-salafus salih mengembangkan ilmu ini dan mengistimbatkan di dalam Al-Quran. Nah, sebagai sumber ilmu pengetahuan, bagaimana as-salafus salih telah mengeluarkan apa yang dikatakan al-i'jazul ilmi fil Qur'anil Karim. Nah, mukjizat saintifik di dalam Al-Quran. Nah, mukjizat kesehatan di dalam Al-Quran, mukjizat astronomi di dalam Al-Quran, semua dibahas di dalam Al-Quran. Al-Quran telah menyentuh perkara ini lebih banyak daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam seperti ilmu al-aqidah, nah, ilmu syariah wa ilmu al-akhlaq. Ayatnya yang berkaitan dengan alam semesta lebih banyak daripada yang berkaitan dengan masalah agama yang prinsipal, macam mana nak salat, macam mana nak zakat. Kenapa demikian? Sebab Al-Quran hendak menjadikan ilmu yang kita pelajari, ilmu agama itu adalah nyata di dalam kehidupan kita. Nah, jadi tidak mengaruh. Ilmu di dalam Al-Quran tidak mengaruh, sesuai dengan realiti kehidupan kita. Bukan berarti kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta maksudnya kita perhatikan dunia sahaja, tak, dunia dan akhirat. Dan itulah metodologi Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Naam. Ya Allah, naam, berikanlah kami segala bentuk kebaikan di dunia ini, fid dunya hasanah, dan begitu juga di akhirat segala bentuk kebaikan. Tentunya kesimpulannya jadikanlah kebaikan
yang kita perolehi di dunia ini merupakan sarana dan jembatan untuk memperolehi segala bentuk keridhaan di dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk akhirat kita. Tapi kadang kita salah paham. Kita bercocok tanam di dunia ini untuk akhir kehidupan kita. Waktu tua, tak. Untuk akhirat kita. Nah, sebab kita punya umur terbatas. Banyak orang yang bertungkus lumus daripada anak muda. Umur 30 tahun meninggal dah. Nak cocok tanam apa? Jadi kita mempersiapkan diri kita, masa depan kita di akhirat. Nah, terutamanya di kubur, untuk menjadikan kuburan kita kebun-kebun surga bagi orang yang beriman terhadap kehidupan kubur. Mau tidak mau beriman akan melalui benda itu. Nah, itu otomatis, tak ada pilihan bagi kita. Tapi kita ini selalu dipengaruhi oleh syaitan. Nah, belunggi. Yang paling aneh bila mana dia tertipu sehingga dia tak pernah melihat tentang undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah masuk masjid. Masuk masjid bila mana dia nak disembahyangkan. Nah, tak ada gunanya. Masuk di masjid sewaktu dia nak disembahyangkan. Nah, jadi kita nak berkenalan dengan Allah, maka itu ditekankan selalulah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran meskipun pada awalnya tidak faham, tapi akan tertarik hati kita untuk memahami kandungan Al-Quran. Nah, satu ayat yang kita pelajari lebih hebat daripada dunia dan isinya. Nah, kata-kata Alhamdulillah yang kita pelajari dalam suratul Fatihah, kalau kita faham bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala puji bagi Allah dalam kes apa? Karena Allah menghidupkan saya daripada tiada, menciptakan saya daripada tiada menjadi ada. Alhamdulillah. Dulu saya hidup sangat sederhana. Tiba-tiba kita sudah punya anak. Tak pernah bayangkan, rezeki melimpah ruah. Ambil dari mana? Karena kepandaian kita kah? Bukan. Sebab Allah nak menguji kita sampai di mana kita boleh berinteraksi dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tak pernah kita bayangkan bahawa kita pada umur 50 tahun boleh membuat bengkel 3, boleh membuat building 2, punya kereta yang beraneka ragam. Tak pernah berpikiran. Siapa yang berikan tu? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan tu, supaya kita boleh meresapi kata-kata Alhamdulillah, yang merupakan salah satu daripada rukun akidah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada kita punya kebun, tiba-tiba punya kebun. Dengan cara apapun kita tak pernah perhatikan. Dengan cara yang kita telusuri, tiba-tiba dia punya kebun. Nah, kalau orang yang beriman, dia tahu bagaimana cara nak menerapkan di dalam kehidupan dia tuntutan Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Memberikan bantuan kepada orang yang lemah. Nah, barulah kita boleh mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanglah kita diminta untuk mengucapkan setiap kali kita
meskipun tak mendapat nikmat pada zahirnya, alhamdulillah, karena nikmat Allah tak pernah terputus. Nah, tetapi kata-kata alhamdulillah sahaja, nah, tidak memberikan munafaat bila mana kita tidak menyalurkan nikmat yang ada sama kita. Nah, pada awalnya dapat, tapi Allah tuntut kita, nah, bahwa aku memberikan nikmat kepada engkau. Apakah engkau menyambung nikmat ini melalui memperbaiki silaturahim? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, kalau tidak, maka kita termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, pada waktu itu Allah akan potong sumber nikmat yang ada sama kita, sebab kita tak pandai menilai anugerah yang Allah berikan. Ada orang yang diminta 2,5% daripada gaji dia. Ada orang yang 10% mesti diberikan, dikeluarkan kepada fakir miskin. Zakat sebagai bukti kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu warid dalam hadis, orang yang mengucapkan alhamdulillah, pahalanya antara langit dan bumi. Sekali mengucapkan, bukan mulut saja, tetapi mesti meresapi kata-kata alhamdulillah, alhamdulillah. Naam. Pada hari ini saya telah mengeluarkan zakat harta saya kepada orang yang memerlukan, alhamdulillah, dan boleh saya salurkan terus supaya orang miskin tidak menderita. Naam. Sebab Allah telah mencatat, wa fi amwalihim, bagi orang yang beriman pada harta dia, haqqun ma'lum, adalah hak yang sudah ditetapkan. Berapa persentage? Lisaili wal mahrum, bagi orang yang meminta dan orang yang susah dalam kehidupan dia, mesti diberikan. Nah, untuk meresapi rukun akidah yang kedua sesudah subhanallah, untuk meresap di dalam hati kita. Nah, subhanallah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam yang menguasai alam ini. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga amanah ini dalam semua disiplin kehidupan kita. Kita orang kaya, mendapat nikmat, keluarkanlah cepat harta tu. Kita orang yang pakar, engineer, maka bantulah orang. Ada masjid yang perlu dibina, pergilah keluarkan zakat daripada ilmu kita dalam engineering, sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pakar ekonomi, pergilah tolong masjid umat Islam, bagaimana nak mengatur ekonomi Islam, dan begitulah seterusnya. Bukan harta saja yang mesti dikeluarkan zakat dia, semua apa yang kita miliki mesti kita keluarkan zakat dia. Kita pandai mengaji, ajar orang mengaji. Nah, untuk membuktikan bahawa kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Barulah pahala dia boleh mencecah antara langit dan bumi. Kan begitulah hadis sahih. Nah, wa subhanallah tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Kata-kata subhanallah mencakupi pahala dia antara langit dan bumi. Nah, zahirnya mengatakan demikian, tapi realitinya kita mesti mengerti makna daripada subhanallah. Alhamdulillah, kata yang pahalanya mencakupi antara langit dan bumi. Bila mana kita memahami makna daripada dua kata ini. Kalau kita saja mengatakan subhanallah,
Tapi kita tak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mensucikan hati kita daripada hasad dengki. Tengok jiran kita bangun rumah baru, kita hasad dengki, tidak termasuk. Nah, kita mengatakan itulah anugerah yang Allah berikan, dan tidak mungkin Allah melupakan saya, dan gilirannya akan tiba kepada saya. As-salafus salih bila mana datang nikmat, yang zahir menangis. Para wali, kenapa? Takut kalau itu menjadi ujian bagi dia. Nah, orang yang mendapat nikmat bersabar sebelum mendapat nikmat, banyak orang boleh lulus. Tapi setelah mendapat nikmat, banyak orang yang gagal. Sebab apa? Sebab penyakit tamak yang ada sama kita semua, termasuk saya. Nah, penyakit tamak, nak lebih daripada orang, nak memiliki sesuatu, tak mau kasih sama saudara-saudara. Nah, berhabanya orang yang mempunyai rumah yang banyak, tapi saudara-saudara dia tidak mendapatkan rumah. Allah. Nah, as-salafus salih, dia memperhatikan benda tu. Sampai seorang sahabat, Abdurrahman ibn Auf, pakar ekonomi, dia tergesa-gesa nak cari mana pasar Madinah untuk menjual barang-barang dia. Dullani ala suq, itu awal perekonomian dalam Islam. Coba tunjukkan jalan kepada saya nak ke pasar Madinah. Kata Al-Ansar, tak mau kahwin ke? Saya punya isteri 4. Pilih mana suka daripada isteri saya akan ceraikan dan saya kasih kahwin dengan kau. Dia kata, lah, bukan itu, saya nak pasar. Sampai gitu. Dia tengok saudaranya datang daripada Mekah, tidak punya istri. Dia nak ceraikan istri dia. Kalau kita sekarang ni, ada orang yang tengok istri kita, sorry lah, gigi boleh cabut. Sekurang-kurangnya dia kata kurang ajar. Sahabat kata, saya punya 4 istri, saya akan tawarkan salah satu daripada istri saya. Makanya itu generasi sahabat tak akan terulang. Hati yang bersih, radhiyallahu anhum. Makanya perlu kita puja dan puji akhlak yang mulia itu, dan kita tak boleh campur tangan tentang sengketa yang terjadi antara sahabat. Luar biasa. Naam. Allahu Akbar. Kita banyak sumber ekonomi, rumah banyak, saudara kita siap pula. Sekurang-kurangnya kita dudukkan sementara atau menyewakan rumah yang mana mengikut kemampuan dia boleh bayar. Allahu Akbar. Saudara-saudara kita di Palestin, yang duduk di kemah perkemahan mujur. Allah, mujur boleh di perkemahan. Kebanyakan tidur di jalan, tidak makan. Kita sikit-sikit makan. Allahu Akbar. Maka perlu kita berdoa. Sahabat turun ayat menceritakan akhlak mereka yang paling hebat, memperhatikan saudara mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat tu memang berlaku untuk semua umat Islam, tapi yang boleh memperhatikan hanya sahabat saja. Mereka mendahulukan saudara mereka di dalam kesusahan, meskipun mereka lebih perlu tentang bantuan itu, tentang apa yang dimiliki. Tapi mereka utamakan saudara mereka. Allahu Akbar. Hebatnya lah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita selalu mengatakan demikian, radhiyallahu anhum ajma'in.
Bagaimana memahami benda ini? Sebab mereka senantiasa membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kata para sahabat, kita belajar Al-Quran tidak akan melintasi 5 ayat kecuali sudah paham makna daripada 5 ayat tu, matlamat ayat tu. Kalau kita ni ada sekarang ni perlombaan menghafal Quran di Indonesia 6 bulan. 6 bulan hafal Quran. Tapi tak tahu di mana dia punya pengamalan. Boleh juga cantik menghafal Quran 6 bulan. Tapi ingat, akhir zaman ini banyak orang yang hanya pandai-pandai mengulang-ulang Al-Quran, tidak mengamalkan. Kita takut orang yang menghafal Al-Quran dengan baik boleh mengkafirkan orang lain. Seperti Abu Muljam yang hafal Quran tidak ada yang salah. Allah. Abu Muljam hafalannya luar biasa, tapi dia menganggap membunuh Imam Ali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Imam Ali katanya tidak melaksanakan undang-undang Allah, sedangkan Imam Ali sudah ditanggung masuk syurga. Nah, barang siapa yang mencintai Imam Ali adalah dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dijamin masuk syurga. Nah, siapa yang membenci, akidahnya tak betul. Ida Muljam tiap-tiap hari diasah dia punya pedang, asah pedang dia. Nah, hafal Quran tuh. Dia bunuh Imam Ali waktu dia solat subuh dari belakangnya. Nah, hafal Quran tuh. Orang Arab lagi paham maknanya, tapi tak ada keimanan dalam hati dia untuk meresapi makna yang dituntut daripada Al-Quran. Zahirnya saja. Nah, sekarang ni kaum Khawarij yang suka mengkafirkan orang balik semula di alam Islam ini, mengkafirkan umat Islam. Kenapa itu? Sebab tidak mempelajari metodologi membaca Al-Quran. Makanya itu penting tuan-tuan, kita menyerahkan anak-anak kita kepada tuan guru yang pandai boleh memahami Al-Quran. Jangan salah sampai kita meletakkan anak kita akhirnya menjadi pengganas. Memanglah pengganas ada yang dibuat-buat oleh Amerika, ada juga memang dia pengganas Khawarij. Itu mereka buatlah. Nah, seperti Qaedah itu mereka buatlah. Nah, semua itu karena kita tidak paham Al-Quran. Kalau kita paham Al-Quran, tidak akan mempunyai pemahaman sedemikian. Makanya itu diantara adab kita membaca Al-Quran, kita talaqi daripada tok guru kita, biar bersih zahiran wa batinan. Ambil wudu, itu yang ditekankan, biar beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah ajar kita tentang adab-adab Al-Quran, akidah Al-Quran, syariat Al-Quran. Nah, kita tunduk seakan-akan Allah di hadapan kita. Itu dia kata gini. Nah, duduk pun jangan duduk seperti bersilah, tapi duduk seakan-akan kita salat depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Memanglah kalau dia baca Al-Fatihah dalam keadaan dia sandar gini, dapat pahala juga, tapi dia punya persentage pahala kurang sebab tidak beradab dengan Allah. As-salafus saleh sudah menangis melihat ke bawah. Nah, seakan-akan Allah depan dia. Itu yang dituntut waktu membaca Al-Quran. Nah, meskipun kita bersendirian, kata Al-Imam Al-Ghazali. Nah, meskipun bersendirian. Nah, dan keadaan yang paling bagus
bila mana kita berdiri, tapi bukan sembarang berdiri. Banyak orang salah paham nih. Berdiri maksudnya di sini kita membaca Al-Quran di dalam sembahyang. Qa'iman yusalli wa yaqra'ul Quran. Sebab as-salafus salih kebanyakan khatam Al-Quran melalui salat sunnah. Makanya itu kita ditekankan salat sunnah biar di rumah. Memperbanyak kita punya salat sunnah di rumah. Qabliyah wa ba'diyah. Tapi kita akan ketinggalan lah salat jamaah. Tak apalah kita ambil ba'diyah lah. Yang punya kereta boleh cepat sampai di masjid lah. 6. Itu boleh diatur. Kita perkirakan 10 minit terutama subuh. 10 minit boleh lah tu. Berapa kita boleh sanggup baca Al-Quran berapa lembar? Boleh tak kita baca 4 lembar? Berarti kita kurangi khusyuk dalam sujud. Baca saja subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Saya rasa boleh. Kecuali kalau nak khusyuk lebih dari itu, lainlah pula. Dan ini diminta supaya kita meresapi makna daripada ayat Al-Quran, supaya kita boleh berinteraksi dengan tepat sebagaimana pandangan as-salafus salih. Dan jaga wudu, meskipun kalau tak pegang Al-Quran, membaca Al-Quran dapat juga pahala. Satu huruf adalah 10 hasanah. Tapi kalau berwudu lebih dari itu. Orang baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dia tak ada wudu. Dia nak ulang-ulang Al-Quran, dapat apa hal? Dapat. Tetap dapat 10. Satu huruf adalah 10 hasanah. Alif lam mim, 30 hasanah. Sebab 3 huruf. Tak wudu. Kalau wudu, itu lain perkara lagi. Memahami makna daripada alif lam mim, meskipun sebagian ulama mengatakan, jumhur ulama tak dipahami maknanya. Tapi ulama kata hadhil hurufu, huruf ini semua ini, kaf, ha, ya, ain, sad, taha, yasin, merupakan hurufun nuraniyah, huruf-huruf yang bersumberkan cahaya. Bila mana kita selalu baca, maka hati kita akan bercahaya. Jadi kita mesti perhatikan semua huruf-huruf nuraniyah ini. Alif lam mim dalam surah Al-Baqarah, juga dalam surat Al-Imran, dan begitulah seterusnya. Bacalah berkali-kali supaya Al-Quran itu boleh meresap di dalam hati, supaya Allah sayang kita. Waktu Allah sayang kita, maka apa yang kita nak minta, Allah akan tunaikan. Terutama waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang sama Allah sudah baca Al-Quran, ya Allah, bacaan Al-Quran ini aku persiapkan waktu saya nak dicabut nyawa, waktu ada di kubur, dan waktu aku berjumpa dengan Engkau ya Allah. Sebab satu-satunya yang boleh membela kita adalah Al-Quran. Diturunkan Al-Quran untuk kita baca. Kita jadikan wirid kita supaya Allah redha dengan kita. Kita disuruh banyak berzikir dan disuruh banyak membaca Al-Quran. Yang mana lebih hebat? Baca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran termasuklah juga berzikir. Berzikir sahaja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tidak dianggap membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dianggap berzikir. Dan barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran daripada berzikir, akan diberikan atau meminta kepada Allah, akan diberikan apa-apa yang dia kehendaki lebih daripada orang yang meminta. Lebih. Dia sibuk dengan kitab aku, mesej aku, kata Allah, aku berikan dia apa yang dia nak. Jadi tuan-tuan, marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Pertama, memperbanyak membaca Al-Quran dan perhatikan adab-adab yang 10 ini yang telah ditekankan oleh Al-Imam Ghazali. Suci, berapa kadar yang kita baca, boleh mengetahui maknanya. Berapa banyak kita boleh khatam Al-Quran dalam sebulan.
Yang terbaik dalam seminggu sekali. Meskipun ada orang yang mengkhatam Quran 2 kali sehari, seperti Al-Imam Syafi'i, itu lain pula. Al-Imam Abu Hanifah sekali. Tapi Rasulullah SAW tidak galakkan seperti itu. Dan cantik boleh kita membaca Al-Quran dan boleh mengamatinya. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-Islam. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا، وأنزل بركاتك وسكناتك ونفحاتك على الحاضرين والحاضرات، واقض حوائجهم وحوائجنا، ويسر أمورهم وأمورنا، واشف مرضاهم ومرضانا، وفق أولادهم وأولادنا يا أرحم الراحمين، وانصر إخواننا المستضعفين والمرابطين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة إخواننا في فلسطين وغزة، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين يا قوي يا متين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.